Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Denny Anggara, dan teman-teman saya, Devi Tiara Putri, Muhammad Andi Rahman Fadilah, dan yang terakhir Nopi Nurisneni. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dasar rekayasa perangkat lunak. Dalam presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk detailnya terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi global perangkat lunak, dan yang ketiga definisi rincian kebutuhan. Nah, untuk tujuannya penulisan ini untuk menerangkan tentang pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru, di mana calon maba bisa mendaftar via website dan melakukan ujian seleksi. Kemudian akan muncul hasil penilaian di mana mahasiswa baru akan ditempatkan ke program studi sesuai hasil seleksi yang ada. Di dalamnya juga merancang desain basis data serta desain UML dari sistem tersebut. Nah, dalam perancangan ini akan membuat sistem layanan dalam lingkup yang dapat mewakili sistem yang lebih luas. Rancangan ini akan membahas cara sistem aplikasi online dengan menggunakan teknologi website, yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru via website yang berguna untuk melakukan pendaftaran dan ujian seleksi via website secara online menggunakan fasilitas komputer dan mobile phone. Sasaran dari penggunaan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari waktu para dosen atau panitia dan calon maba itu sendiri. Selain untuk melakukan pendaftaran dan ujian seleksi, sistem ini juga dapat digunakan untuk melihat hasil seleksi dan melihat informasi seputar kampus Teknik Sumedang. Nah, ini adalah istilah akronim dan singkatannya. Untuk SKPL ini yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, merupakan dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. Selanjutnya website itu halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi. Nah, selanjutnya calon maba. Untuk calon maba yaitu calon mahasiswa baru atau pengguna sistem. UML yaitu UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atau PC mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Selanjutnya ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Dan yang terakhir database. Database terdiri dari sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mendapatkan dan memproses data menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Rahman Fadilah dari kelompok 5. Baik, untuk selanjutnya ada referensi, dan untuk referensinya kita mengambil dari dua sumber ini. Untuk selanjutnya deskripsi umum. Di bab 1 terdapat pendahuluan merupakan pengantar dokumen SKPL yang berisi tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup masalah, pengembangan perangkat lunak, juga memuat definisi, akronim dan istilah yang digunakan serta deskripsi umum dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen SKPL. Untuk dalam bab 2 terdapat deskripsi global perangkat lunak, deskripsi umum, batasan masalah. Dan untuk di bab 3 terdapat deskripsi rinci kebutuhan, yaitu mendeskripsikan kebutuhan khusus bagi sistem yang meliputi kebutuhan antarmuka, eksternal, kebutuhan fungsionalitas, diagram UML, rancangan database. Untuk selanjutnya deskripsi global perangkat. Untuk deskripsi umumnya yaitu kegunaan dari sistem PMB merupakan teknologi via website. Ini adalah untuk menangani proses pendaftaran calon mahasiswa baru dan sekaligus menangani proses ujian seleksi secara online. Selain kegunaan utama dari sistem tersebut, disediakan pula informasi hasil ujian seleksi sekaligus penempatan prodi di mana disesuaikan dengan hasil ujiannya, dan dapat diinformasi seputar kampus TIMIK Sumedang. Setelah mengetahui gambaran umum dari sistem, maka dapat ditentukan kebutuhan dalam perancangan sistem. Pertama harus diketahui analis modeling UML atau Unified Modeling Language dari sistem tersebut. Kemudian diagram entitas dari hasil, dan terakhir diagram basis data. Untuk batasan masalahnya, sistem PMB ini dikembangkan menjadi suatu sistem dengan teknologi website online. Data inputan pendaftaran non ujian, nama, jurusan, tanggal lahir, agama, status, jenis kelamin, alamat, telepon, dan lain-lain. Setelah melakukan pendaftaran, calon mahasiswa baru akan mendapatkan kartu ujian atau SPMB, di mana di situ ada notes. Untuk deskripsi rincian kebutuhannya itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan antar muka perangkat keras, yang kedua antar muka pemakai, ketiga antar muka perangkat lunak, dan yang terakhir antar muka komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi proses, di mana yang pertama ada use case diagram, di mana di sini menggunakan 3 user, yaitu ada admin, ada calon mahasiswa baru, dan ada user umum. Di mana mahasiswa baru akan melakukan pengisian formulir dari mulai data diri, cetak kartu ujian misalnya, dan di sini juga mahasiswa melihat persyaratan pendaftaran ke STIMIK Sumedang. Dan akan diproses oleh admin, dan admin pun akan memproses data calon mahasiswa dan kartu KRS-nya. Dan di sini user umum melakukan proses persyaratan daftar, program beasiswa, dan melihat prosedur registrasi. Dan yang kedua ada kelas diagram, di mana kelas diagram di sini mirip dengan IRD pada perancangan database. Bedanya pada perancangan IRD tidak terdapat metode atau operasi, tapi hanya atribut. Dan kelas terdiri dari nama kelas, atribut, dan operasi atau metode. Gambar di sini kelas diagram dari sistem penerimaan mahasiswa baru. Meskipun dalam pembahasan di sini pemodelan kelas dilakukan pemodelan use case, sebenarnya pada faktanya kedua aktivitas tersebut dilakukan secara paralel.
Kedua model tersebut sebenarnya saling mendukung dalam pemberian informasi. Kelas biasanya digunakan untuk mendefinisikan objek-objek bisnis. Kelas-kelas seperti ini biasanya mendefinisikan model database dari suatu aplikasi. Selanjutnya ada sequence diagram registrasi maba. Di sini menjelaskan urutan kejadian pada seorang calon maba atau calon mahasiswa baru melakukan pendaftaran. Pada tahap pertama, seorang aktor memasukkan data username, password, dan pemilihan level berdasarkan kelas user. Setiap user yang memasukkan data ke forum login, maka akan dilakukan validasi data berdasarkan kelas calon maba. Setelah login, seorang calon maba menginputkan data. Dalam penginputan data terjadi pembacaan dari kelas program studi dan menghitung jurusan untuk pemberian nomor ujian. Saat melakukan penyimpanan data calon mahasiswa pada saat itu, data penerimaan mahasiswa baru user akan diupdate menjadi aktif. Selain penginputan data, seorang calon mahasiswa juga dapat melihatkan informasi tentang materi tes dan persyaratan pendaftaran. Dan jika calon maba ingin keluar, sistem tinggal menekan tombol logout atau keluar. Semua aksi pada garis panah di atas dibuat berdasarkan operation yang ada pada kelas diagram masing-masing objek. Dan di sini yang kedua ada sequence diagram admin. Di sini menjelaskan tentang urutan kejadian dan interaksi antara objek, di mana event itu dimulai dari seorang admin memasukkan data dan dilakukan pengecekan data. Jika datanya sesuai dengan yang ada pada database, maka seorang admin ini dapat melihat hasil rekapitulasi calon maba, yang mana hasil dari rekapitulasi itu diambil dari operasi view informasi yang ada pada kelas diagram. Dan yang terakhir ada sequence diagram informasi, di mana pada gambar ini melihatkan kelas yang dapat dijalankan oleh seorang user umum. Semua kelas yang disediakan untuk user umum dapat diakses melalui halaman utama pendaftaran mahasiswa baru. Dan selanjutnya ada activity, dan di sini ada activity diagram maba atau mahasiswa baru. Activity diagram ini merupakan diagram yang nantinya akan menjelaskan sistem berdasarkan use case diagram, di mana dalam pembuatan sebuah activity diagram bisa berasal dari beberapa use case. Berikut ini adalah activity diagram untuk login, pengisian formulir, melihat materi tes, melihat persyaratan pendaftaran. Dan yang kedua, pada diagram kedua ini ada activity diagram informasi pendaftaran, di mana untuk activity diagram kedua ini adalah activity diagram dari sisi adminnya, di mana pada activity ini berdasarkan use case login dan merekapitulasi data calon. Dan yang ketiga ada activity diagram user, ini yang terakhir, di mana pada halaman utamanya itu ada open homepage, di mana nantinya akan ada program studi, persyaratan pendaftaran, program beasiswa, dan prosedur registrasi yang nantinya akan tampil dari setiap masing-masing yang user pilih. Dan kemudian jika ingin keluar, tinggal pilih close atau logout. Kemudian ada status chart diagram registrasi, di mana di sini itu menggambarkan interaksi yang terjadi dan setelah seorang user masuk ke sistem dan melakukan registrasi datanya. Step melihatkan aksi dari satu kejadian ke kejadian selanjutnya. Di step ini
Di state ini, diagram akan tergambar proses yang digunakan pada aplikasi pada saat di running. Pada state ini dimulai dengan mengisikan, membuka forum pengisian data, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk melakukan pengecekan kelengkapan data. Jika data telah lengkap diisi, itu baru dilakukan pembuatan nomor ujian dan melakukan penyimpanan data. Pada state ini pun diakhiri dengan keluar dari kelas register. Dan yang terakhir pada state chart, yaitu ada state chart diagram. Di sini menggambarkan interaksi yang terjadi dan sewaktu seorang user admin masuk ke sistem. State melihatkan aksi dari satu kejadian ke kejadian selanjutnya. Pada state ini dimulai dengan mengisikan data username, password, pengisian level user, dan dilanjutkan dengan melakukan pengecekan data login. Dan pada state ini pun diakhiri dengan keluar dari close user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurisnayani dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan presentasi materi SKPL tentang sistem penerimaan mahasiswa baru. Komponen diagram merupakan bagian fisik dari sebuah sistem karena perancangan komponen tidak bisa lepas dari platform implementasi. Aplikasi berbasis web bisa mencakup aplikasi server untuk mengatur logika, aplikasi untuk memonitor stage dari aplikasi. Nah, di sini ada contoh tabelnya atau komponen diagramnya. Komponen program beasiswa, persyaratan pendaftar, program studi, prosedur registrasi itu bergantung pada display halaman utama. Karena terdapat salah satu atau beberapa kelas di komponen program beasiswa yang terdapat pada display halaman utama. Rekapitulasi calon, materi tes, pengisian formulir juga bergantung pada display login. Dan display login ini bergantung pada display halaman utama. Deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang menggambarkan detail bagaimana komponen disebar atau dideploy. Di sini ada contoh deployment diagram yang kami buat. Rancangan database, ada program studi, registrasi, calon mahasiswa, dan admin SPMB. Admin bisa memberikan kartu atau memberikan output informasi perihal hasil ujian beserta menetapkan di prodi mana yang sudah maba pilih. Dan si admin ini bisa melihatkan informasi seputar kampus Teknik Sumedang. Calon maba bisa mengisi data, melakukan pendaftaran, melakukan ujian seleksi jika si maba ingin mengikuti ujian seleksi, dan bisa melihat pula informasi sekitar kampus Teknik Sumedang. Deskripsi kebutuhan non-fungsional. Yang ke-1, availability. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna kapan saja. 2, security. Pengguna harus mengisi form pendaftaran untuk keamanan. Ketiga, response time atau aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran sekaligus ujian beasiswa dan memilih tujuan prodi yang telah disediakan. Keempat, bahasa komunikasi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Batasan perancangan. Aplikasi ini menggunakan sistem yang hanya dapat dijalankan pada komputer atau mobile phone yang memiliki akses internet atau web. Cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengisian materi atau dalam penjelasan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.